Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita suri tauladan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada siang hari ini tanggal 15 Oktober bertepatan dengan 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita, yaitu bab jilid kedua dari kitab Ar-Raddul Unuf yang ditulis oleh Imam Abdurrahman Al-Khathami As-Suhaili, yang pada babak pembahasan hari ini membahas tentang fitnah serta ancaman yang ditimpakan oleh orang-orang musyrikin Quraisy di Mekah. Ini tentu saja sebelum hijrah ke Madinah, ya. Dimulai dari halaman 14 ketika Ibnu Ishaq meriwayatkan, fawathabat kullu qabilatin ala man fihim minal muslimina yu'adzibunahum. Beliau mencatat bahwa kullu qabilatin, seluruh kabilah, ya, fawathabat karena banyak, ya, jadi menangkapi, mulai mengumpulkan, melakukan sweeping, menangkapi ala man fihim minal muslimin, siapa-siapa yang ada di antara mereka tetapi dari kalangan kaum muslimin. Untuk apa mereka ditangkapi? Yu'adzibunahum, untuk diazab, untuk disiksa. Jadi keterangan ini menunjukkan kepada kita bahwa dahulu orang ketika beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di kota Mekah, belum hijrah, itu konsekuensi keimanan, ya, itu berat, ya, ditangkap, disiksa di tengah-tengah kota, ya, bersama-sama orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran itu Allah berfirman mengingatkan kita akan adanya resiko itu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira demikian saja kalian bisa masuk ke surga? Am hasibtum, apakah kalian mengira an tadkhulul jannah, bisa masuk ke dalam surga begitu saja, ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah, ada dua bagian itu yang am hasibtum an tadkhulul jannah. Ada yang walamma ya'lamillahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada, terus di ayat yang lain awalam am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi ketika Allah mengajak kita merenungi bahwa surga itu tidak mudah dimasukinya, di situ dijelaskan 4 kondisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, walamma ya'lamillahu alladhina amanu, padahal belum bisa dilihat bukti dari keimanan orang-orang yang beriman. Kemudian walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, belum kelihatan juga siapa yang benar-benar berjuang di jalan kalian, bersama kalian, di dalam kalian. Kemudian wa ya'lamas sabirin, belum ketahuan siapa yang sabar. Yang keempat itu wa yattakhidha minkum syuhada, seandainya ada yang gugur, maka Allah ingin menjadikan mereka kalangan syuhada, orang yang syahid. Dan itu difahami oleh kaum muslimin, ya, dari sejak pertama kali mereka mengucapkan syahadah dan di depan Rasulullah SAW. Karena orang dulu kalau mau masuk Islam itu mencari Nabi atau dibawa menemui Rasul, ya, menjabat tangannya dan kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadah. Dan setelah itu mereka kemudian tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya, ya.
Jadi iman, berjuang, kemudian sabar, kemudian syahid. 4 itu konsekuensi beriman. Mungkin kalau kita sekarang konsekuensi beriman ya menegakkan ibadah saja. Mungkin sebagian orang tidak peduli dengan urusan-urusan dunia yang lain ya. Ada juga orang yang sudah beriman kepada Allah, malah justru ketika konsekuensinya berat dia mundur. Ada yang murtad bahkan, ada yang mundur, ada yang murtad, ada yang takut ketika dia teridentifikasi sebagai orang Islam. Jadi beda sekali dengan kondisi waktu itu. Wa yaftinunahum, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Ishaq, wa yaftinunahum an dinihim. Dan mereka itu difitnah, maksudnya difitnah di sini adalah disuruh keluar an dinihim, dari agama mereka. Jadi fitnah yang dimaksud di dalam hadis ini bukanlah fitnah yang artinya orang dicela atau orang dinilai yang kebalikan dari aslinya, tapi maksudnya adalah yaftinunahum an dinihim, maksudnya dipaksa, diintimidasi, ditekan agar keluar dari agama. Jadi fitnah yang dimaksud adalah murtad. Wa mana'ahu Allahu minhum bi'ammihi Abi Thalib. Sedangkan Nabi SAW pada saat itu dalam keadaan terlindungi dengan izin Allah tentu saja dari perlindungan atau dengan perlindungan paman yang bernama Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu sekalipun dia musyrik, tapi dia pamannya Rasulullah, dia sayang kepada keponakannya, dan dia sering memberitahu kepada orang bahwa Muhammad ini enggak salah. Rasulullah ini dari kecil jujur, orang yang lurus, orang yang tidak pernah mengatakan sesuatu yang batil. Bahkan Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu juga sudah dikenal sebagai orang yang terpercaya, Al-Amin. Dan Al-Amin itu gelar yang diberikan oleh orang-orang tujaru min Quraisyin, para pedagang dari kalangan orang-orang Quraisy musyrik. Jadi Rasulullah sudah ada pengakuan dari orang-orang lain bahwa beliau itu adalah, baginda Nabi itu adalah orang yang jujur dalam perdagangan, dalam keseharian, dalam perkataan. Sesuatu yang mungkin sekarang ini sulit kita mencari orang jujur. Jadi gambaran tentang kondisi kaum muslimin di Mekah itu sangat mencekam. Orang ditangkapi, orang disiksa, hanya karena dia itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Diintimidasi supaya mereka itu murtad, seperti keluarganya Yasir, ayah dari Ammar. Jadi Ammar bin Yasir dan ibunya itu bertiga, mereka itu disiksa habis-habisan sampai ibundanya meninggal dunia, tapi tetap teguh dan tegar pendiriannya untuk tidak masuk atau tidak keluar dari agama Islam. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa mungkin keimanan kita saat ini terasa seperti belum diuji. Ya, ujiannya cuma malas saja, malas sholat, ya, malas tilawah. Ujiannya gitu-gitu. Malas sholat, malas tilawah, pelit gitu ya, nggak mau sedekah, itu aja. Ketika akhir tahun, ketika dihitung ternyata hartanya sudah masuk nisab dan kemudian sudah kena haul, nggak mau bayar zakat, gitu aja. Kemalasan untuk datang taklim, gitu aja. Ya, tantangan kita segitu aja. Ada nggak yang ketika mau datang ke masjid itu harus tiarap-tiarap dulu karena ditembaki kayak orang-orang di Palestina? Nggak ada. Ada nggak yang ketika menyatakan diri muslim kemudian diintimidasi? Nggak ada. Ya, sederhana kita masih berkutat, masih berhadapan dengan diri sendiri sebenarnya, malas dan malas gitu. Dan kemudian juga kelemahan diri. Belum kita diuji dengan tekanan-tekanan seperti sahabat-sahabat dahulu. Ini yang pertama. Kemudian setelah itu kata Ibnu Ishaq, wa qad qama Abu Thalib hina ra'a Quraisyan yasna'una ma yasna'un fi Bani Hashim wa Bani al-Muttalib.
Jadi Abu Thalib ini juga memantau bahwa Rasulullah dan para sahabat ini kok dianiaya ya? Kenapa mereka dianiaya padahal mereka tidak mengusik siapapun, hanya mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Sehingga Abu Thalib punya inisiatif. Ketika dia sadar orang Quraisy ini melakukan suka-suka ya, apa saja menganiaya, menyiksa dan sebagainya. Akhirnya Abu Thalib mendatangi suku Hashim dan suku Al-Muttalib, didatangi sama dia karena dia tahu bahwa kebenaran itu dia bersifat universal, bahwa orang ketika diajak kepada kebenaran kalau hatinya masih bersih pasti dia terpanggil. Buktinya apa? Palestina itu yang membelanya bukan hanya muslim, non muslim juga membela Palestina. Kenapa? Karena hatinya masih bersih. Mungkin dia masih bisa melihat kenyataan kezaliman. Jadi kita itu berada di mana? Ya berada di tengah-tengah itu. Apakah kita akan menjadi orang yang cuek, gitu, gak peduli dengan urusan kaum muslimin? Maka terkena hadis Nabi, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia bukan bagian dari kaum muslimin. Atau justru kita innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Atau kita justru bersaudara dengan sesama muslim mukmin, kemudian kita memperbaiki hubungan dengan mereka. Ya. Banyak orang yang mengatakan Palestina urusan Palestina, padahal Palestina dulu memberi dukungan kepada kita ketika kita merdeka. Terkadang kita lupa sejarah. Dulu Islam bisa masuk ke Indonesia kan dakwah dari orang-orang yang berada di tempat yang jauh itu. Mereka datang sebagai pedagang, datang ke sini mengajari penduduk-penduduk pesisir, penduduk-penduduk pantai duluan yang masuk Islam. Kalau kita lihat di Indonesia itu, yang duluan masuk Islam itu orang-orang pantai, pesisir. Kenapa? Karena langsung bertemu dengan para pedagang itu. Andaikan dulu mereka tidak bawa Islam ke Indonesia, mungkin kita lama baru ketemunya. Sekarang alhamdulillah Islam sudah ada, sudah berdiri lama. Walaupun Eropa datang, penjajah datang, tapi tetap bertahan kita. Penjajah tinggal cerita, Islam tetap ada ya. Orang Belanda dulu kan pernah menguasai Indonesia, akhirnya mereka kalah. Tapi sekarang balik lagi mereka sebagai pemain sepak bola. Kalau menurut saya gimana Ustaz? Gimana menyikapi pemain-pemain naturalisasi? Saya bilang bagus. Kalau mereka mau kembali ke Indonesia bagus, karena dulu orang tuanya pergi ke Belanda itu kan niatnya apa? Coba, nggak enak ngomongnya, cuma itu kenyataan. Walaupun tidak semua begitu, ada yang karena kerja terus tinggal di sana. Tapi ada juga kalau tahun 50-an itu mereka ikut dengan Belanda, ya kan? Tidak bisa menerima kenyataan bahwa Indonesia merdeka, Belanda hengkang, ikut ke sana. Tapi sekarang balik gimana? Apa kita tolak? Jangan, karena bisa jadi anak keturunannya lebih baik daripada orang tuanya. Kok bisa gitu Ustaz? Iya, dulu Rasulullah SAW kan pernah dakwah ke Taif. Tahu Taif nggak? Nggak jauh dari Mekah. Naik ke gunung, ada kota namanya Taif. Rasulullah dakwah di situ, tapi ditolak Rasulullah dakwahnya. Bahkan dilempari orang pakai batu. Ketika Rasulullah berdarah-darah kakinya itu, didatangi sama Jibril, ya Rasulullah, saya mendapat pesan dari Allah, menunggu kehendakmu, menunggu apamu, kemauanmu. Aku punya malaikat yang siap menjatuhkan gunung, membalikkan gunung ke atas kota Taif, karena mereka sudah mendustakanmu. Kata Nabi, jangan. Aku berdoa ada di antara anak keturunan mereka yang masuk Islam. Gitu doanya. Jadi kita juga misalnya ada yang pro kontra kan, ada yang mengatakan wah kalau pemain naturalisasi ini bukan Indonesia yang main gitu. Ada yang mengatakan naturalisasi mereka punya darah Indonesia, boleh saja main di sini, boleh. Bahkan mereka meninggalkan warga negaraannya kan, perjuangan. Nah tinggal lagi bagaimana PSSI ini bikin dakwah gitu. Pas pelatihan ada pengajian, pas iya kan, siapa tahu mereka tersentuh ibadah, dapat dakwah, dapat hidayah. Apa kita mau tinggalkan peluang itu? Makanya dakwah ini bisa saja di mana saja, kapan saja. Emang sebaiknya orang awam
belajar dulu, jangan karena kalau orang awam berdakwah takutnya keliru. Tapi kalau mengajak orang pada kebaikan, ngajak sholat, itu nggak perlu jadi ulama besar, ngajak sholat aja, temen kantor, seperti itu. Ya, jadi pandangan saya bahwa mereka mau memperkuat Indonesia bagus, alhamdulillah. Lebih bagus lagi kalau mereka kita ngaji gitu, kita ajak ngaji. Mungkin diantara mereka kan nggak tahu dulu di Indonesia tuh Muslim, mungkin orang tuanya nggak ngajarin Islam di sana. Sekarang dia balik lagi, ya kan? Supporter kita kan sebagian besar adalah Muslim kan. Sholat, pas waktu sholat kan sholat mereka kan, walaupun di lapangan sholat. Saya lihat itu pas mau masuk stadion sholat di luar. Jadi, efeknya ada, doain aja. Mudah-mudahan mereka tergugah, mudah-mudahan ada yang mau masuk Islam. Sekalipun mungkin orang tuanya dulu bukan Muslim. Begitu. Nah, jadi kembali lagi kepada di sini bahwa Abu Thalib itu, walaupun Abu Thalib musyrik, tapi dia mengajak Bani Hashim, mengajak Bani Abdul Muttalib untuk apa? Untuk melindungi Nabi. Makanya akhirnya banyak juga yang terdorong masuk Islam. Walaupun mungkin niat awalnya karena membela sukunya, nggak apa-apa awalnya. Kita juga ngaji kan kadang-kadang karena diajak temen kan, bukan karena Allah awalnya kan, karena diajak temen nggak enak. Tapi lama-lama nikmat juga, enak juga nih gitu kan. Sambil ngantuk-ngantuk dikit, gitu kan. Nah, tapi tetap semangat ngaji. Alhamdulillah. Mungkin saja niat kita saya nggak tahu kan, saya nggak berani nilai niat masing-masing di sini. Kita datang ke sini kenapa? Tapi selama niatnya bisa diperbaharui bahwa datang ke sini karena Allah Subhanahu wa taala, maka dapat pahala. Sesederhana itu. Jangan dibuat rumit gitu. Pahala itu mudah. Karena kalau pahala dibuat susah, nanti orang maksiat, karena maksiat mudah. Jangan kalah sama maksiat. Maksiat mudah nggak? Mudah. Tinggal buka HP kalau maksiat sekarang. Ada semua di situ. Tinggal ada mau apa enggak. Jangan sampai bermaksiat lebih mudah daripada beribadah. Beribadah dibuat mudah juga, walaupun bukan digampang-gampangin. Jadi bercermin kepada bagaimana dahulu kaum muslimin berjuang di tengah kota Mekah yang penuh orang musyrik. Maju dikit biar yang sholat tidak terganggu. Nah, biar bisa dua soft. Nah, dikit aja ke sini. Jadi begitu semangatnya. Kita ini kan udah abad kemana? Abad ke-14, 15 kalau Hijriah kan. Masa semangatnya luntur kan nggak boleh. Ya. Apakah kita lebih baik dari para sahabat? Ya tentu tidak. Tapi semangatnya tidak boleh putus. Kalau ditanya kita seperti sahabat, nggak mungkin. Sahabat hebat, dekat Nabi. Tapi apa semangatnya hilang? Enggak. Angkatan 45 yang berperang waktu Indonesia merdeka kan sudah lama berlalu kan. Kita angkatan 2024 ini kalau masih hidup nih. Ya, tapi semangat kita nggak boleh kalah. Fada'ahum ila ma huwa alaihi min man'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qiyami duna. Diajaknya, bayangin Abu Thalib itu ngerti Islam, tahu Islam, walaupun dia belum mau bersyahadat. Nanti di akhir menjelang dia meninggal dunia itu dia ngasih tahu kenapa dia nggak mau. Tapi di tengah-tengah itu dia tetap mengajak, fada'ahum ila ma huwa alaihi, mengajak mereka, menyeru kepada mereka untuk melindungi Nabi atau memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita jangan malu, jangan kalah kita nanti. Sekarang ini di Spanyol, di Irlandia, di Norwegia itu pro Palestinanya hebat sekali. Bahkan Spanyol itu melarang kapal-kapal Israel itu merapat di dermaganya. Jangan sampai perjuangan Palestina itu lebih marak dilakukan non-muslim daripada muslim. Jadi Abu Thalib ketika mendakwahi waktu itu, mendakwahi orang Banu Hashim dan Al-Muttalib, dia nggak bisa jauh-jauh kan. Itu yang paling dekat dengan dia. Jadi kita juga perlu berdakwah yang dekat-dekat. Misalnya mungkin di sini ada pengajian keluarga. Ya, mungkin awalnya arisan doang, itu cuma datang, makan-makan, undi, pulang. Buat sekali-kali usul, ya ada pengajian dong, gitu kan. Kita undang nih siapa? Asisi rahman rohani saja. Jadi jangan sampai ada aktivitas kita, aktivitas keluarga kita, keluarga besar kita, terah kita kan. Kalau orang Jawa kan ada terah, pengajian terah setahun, 2 tahun, setahun sekali, 2 kali. Warnai.
Jangan kalah sama Abu Talib. Abu Talib mewarnai sukunya walaupun dia sendiri belum muslim. Makanya Rasulullah sayang sekali dengan beliau itu. Sampai Rasulullah bersedih ketika beliau meninggal dunia masih belum mau masuk Islam, padahal jasanya besar. Sampai Rasulullah mengatakan, ya paman, ya ammi, kata dia kan. Taqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kata dia, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ana ashhadu alaikum. Saya akan menjadi saksi kepada engkau di hadapan Allah nanti. Cuma nunggu itu saja, ditungguin sama Nabi. Tapi Abu Talib itu berat memang. Dia juga dipengaruhi oleh orang musyrik yang lain, kepala-kepala suku yang lain. Jangan keluar dari agama kita. Jadi tarik-tarikan begitu. Rasulullah ngajak masuk Islam, dia ngajak. Makanya dalam Al-Quran itu wala tamutunna illa wa antum muslim. Janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu harus kita tanamkan kepada anak kita, pada istri, pada keluarga, ayah, ibu. Mungkin ada yang keluarganya non muslim, harus ada tanggung jawab kita untuk merawat. Kemudian setelah itu bagaimana kita saksikan? Fajtama'u ilaihi wa qamu ma'ahu. Maka suku Hashim dan Muttalib ini berkumpul, bersatu padu. Jasa siapa? Jasa Abu Talib. Rasulullah sudah mencoba mendakwahi keluarganya, sudah. Ada yang masuk Islam, ada. Tapi bagaimana mereka itu bisa kumpul jadi satu? Karena apa? Karena jasa-jasa Abu Talib. Jadi kecintaan Nabi kepada pamannya itu merupakan kecintaan yang memang berdasarkan apa yang dia lihat, saksikan. Bukan hanya karena hubungan darah saja, tetapi memang ada jasa di situ. Sampai tahun kematian Abu Talib itu disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Kesedihan. Ya, bayangkan ada orang yang dekat dengan kita, keluarga kita meninggal dalam keadaan non muslim. Itu sedih kita pastinya. Karena kita tidak bisa bantu kalau dia sudah meninggal. Kita tidak bisa bantu dia kalau sudah di akhirat nanti. Segala sesuatu urusannya harus selesai sebelum al-maut, qabla al-maut, sebelum kematian. Kayak penting sekali itu. Kalau ada saudara-saudara kita yang lagi sakit keras, ya, maka harus ada yang mendampinginya dan harus ada yang mengerti tentang agama. Karena ketika sedang sakaratul maut itu setan juga berkumpul itu. Karena kesempatan terakhir dia untuk mengeluarkan anak Adam dari agama dari Allah, dari agama Islam. Jadi bertarung itu kita. Makanya kita tuh kalau ada orang yang lagi sakit keras, kelihatan kayaknya mau meninggal dunia, segera datang. Usaha untuk supaya dia sembuh sakit misalnya. Tapi jangan lupa bahwa dia perlu penguatan. Karena banyak orang yang kesakitan, nggak kuat dengan rasa sakit, karena menjelang meninggal tuh sakitnya keras ya, berat. Ketika sakit sedang tinggi itu kadang-kadang orang suka mengucapkan hal-hal yang mengeluarkan dari agama. Itulah kenapa kita perlu nemenin, membacakan kalimat talbiyah, mengucapkan kalimat-kalimat yang memantapkan dia untuk terus berada dalam Islam. Jadi jangan kalau lagi menjenguk orang sakit, jangan kebanyakan ngobrol. Takutnya kedengeran nama dia, akhirnya mempengaruhi keyakinan. Apalagi ngomong jelek. Saya kadang-kadang melihat ada orang datengin orang sakit tapi bercanda, ngobrol, ketawa, itu nggak benar. Nggak sunnah Nabi. Sunnahnya kita berdoa, mempersedikit obrolan dunia, menasehati, meminta nasihat dari yang sakit, gitu. Kita bawakan hadiah, bukan malah kita makan yang ada di situ, jangan bawa hadiah kita. Wa ajabuhu ila ma da'ahum ilaihi illa ma kana min Abi Lahab, aduwallah al-mal'un, aduwallahi al-mal'un. Semua orang dari Banu Hashim dan Al-Muttalib ini menerima dakwahnya, mau membela Nabi, mau diajak, illa kecuali Abi Lahab bin. Kenapa Abu Lahab?
Karena Abu Lahab ini kan pamannya Rasulullah, tetapi justru kebalikannya. Jadi Rasulullah itu punya paman seperti Abu Thalib mendukung, ada paman seperti Abu Lahab yang menentang. Jadi Abu Lahab ini sebenarnya dia juga pamannya Rasulullah dan dia kenal dengan Rasul dan didakwahi sama Nabi, tapi dia memilih untuk tidak. Bedanya Abu Lahab ini menentang. Kalau Abu Thalib walaupun dia nggak mau masuk Islam, tapi dia mendukung. Makanya disebut al-mal'un. Abu Lahab itu disebut orang yang terlaknat, mal'un. Asal katanya lu'ina atau la'ina, yang terlaknat, mal'un. Jadi hati-hati dengan kehidupan kita. Terkadang kehidupan kita ini penuh lika-liku. Jika kita lagi senang, mungkin kita tenang. Tapi ketika kita lagi diuji dengan ujian yang berat, harta misalnya, kesehatan dan sebagainya, itu iman kita baru diuji sama Allah SWT. Ada orang yang keluar dari Islam karena nggak kuat dengan rasa sakit, ya, atau nggak kuat dengan misalnya kemiskinan. Hati-hati. Falamma ra'a Abu Talib min qaumihi ma sarrahu fi juhdihim ma'hu wa hadabihim alaihi ja'ala yamdahuhum wa yadhkuru qadimahum. Setelah Abu Talib kemudian melihat kaumnya serius memberikan keberpihakan kepada Nabi dan bersimpati dengan Rasulullah ini, salah satu kontribusi Abu Talib, maka dia memuji kaumnya dan mengingatkan masa lalu mereka yang hebat. Jadi terkadang seseorang manusia itu dipengaruhi juga oleh masa lalunya. Kalau dia anak orang pahlawan, ada jiwa kepahlawanan walaupun tidak semua. Kalau orang tuanya ulama, ada jiwa kealiman di dalam. Makanya kita sebagai orang tua wajib menjadi yang terbaik, supaya anak kita itu ada kebanggaan pada kita. Tentu kebanggaan yang baik, yang positif. Jadi ketika kita menjadi ayah yang baik, suami yang baik, ya, itu bukan hanya sekedar kosmetik gitu, cuma bukan supaya kelihatan bagus, tetapi lebih dari itu merupakan ibadah kita supaya anak cucu kita, istri dan keluarga kita semuanya terinspirasi jadi orang baik, ya. Dan kita kalau memberi contoh kebaikan ditiru oleh orang lain, maka kita dapat pahalanya, jangan lupa. Man sanna sanatan khairan. Jadi barang siapa memberi contoh kebaikan, kemudian kebaikan itu diikuti sama orang lain, falahu ajruhu mithla ajri sahibihi, maka dia dapat pahala kebaikan itu sebagaimana pahala yang mengerjakannya. Itu. Jadi jangan letih menjadi contoh baik, dan hati-hati kalau jadi contoh buruk. Man sana sanatan sayyi'atan, kebalikannya, barang siapa yang memberikan contoh kebaikan kemudian diikuti sama orang, maka dia mendapatkan falahu ajruhu, sama dia dapat pahala, dalam tanda kutip dapat balasan, dapat dosa dari orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi dosa orang yang mengerjakan. Jadi hati-hati dengan contoh. Setelah itu kata Ibnu Ishaq, wa yadhkuru fadla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihim. Abu Thalib mengingatkan bahwa Rasulullah itu punya kelebihan. Dari kecil jujur, dari kecil orangnya memang sudah diselimuti atau diberikan tanda-tanda kenabian. Karena waktu itu kita bahas juga di sini, bagaimana pendeta Buhairo tahu Muhammad ini calon nabi, kata dia. Bagaimana siapa? Waraqah bin Naufal, masih paman dari Khadijah, ketika diberitahu mendapat wahyu Nabi, kata dia, wah ini ketemu dengan malaikat ini akan menjadi nabi bagi umat yang banyak, bagi umat Islam seluruhnya. Jadi Rasulullah itu memang sudah ada kebaikan dan tanda-tandanya itu ada, bukan orang biasa gitu. Wa makanahu minhum, dan memberitahu kepada mereka, mengingatkan bahwa Rasulullah ini kan terpuji, punya kedudukan yang mulia di antara mereka. Liyashuddu lahum ra'yahum wa liyahdabu ma'ahu ala amrihi. Dengan seperti itu semakin kuat mereka itu inginnya untuk
menolong Nabi, membersamai Nabi, makanya banyak yang masuk Islam dan dipuji-puji oleh Abu Talib karena mereka mau membela dakwah. Jadi orang yang membela dakwah itu mendapatkan pujian, yang mendapatkan pujian dari para malaikat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dalam Al-Qur'an itu, siapakah kata Allah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah, mengajak orang kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan. Barang siapa kata Allah. Enggak ada maksud itu nanya Allah itu retorika. Barang siapa lagi yang lebih hebat perkataannya. Ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a, daripada orang yang mengajak ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan sampai kita berpangku tangan. Jadi kalau kita diam aja ya nggak ada catatan. Kecuali semuanya buruk, nah kita ikut diam supaya nggak ikut, boleh. Tapi kalau masih ada kebaikan sedang bertarung dengan keburukan, kita harus ikut kebaikan. Ya, itu rumusnya gitu. Kalau kebaikan sedang bertarung, maka kita harus berada di sisi kebaikan, nggak boleh netral kita. Kalau kebaikan sedang kalah dengan keburukan, kita justru lebih harus bangkit lagi. Karena kalau kita diam saja berarti sama saja dengan membiarkan kebenaran kalah. Walaupun kita tahu kebenaran itu tidak bakal kalah. Jadi kita dicatat sama Allah. Liyashuddu lahum ra'yahum waliyahdabu ma'ahu ala amrihi. Ya. Jadi dipuji oleh Abu Talib bahwa mereka mau ya, bersama Nabi SAW. Makanya nanti dari seluruh kabilah Quraisy itu Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib ini termasuk yang paling banyak muslimnya. Thumma innal Walid bin Mughirah. Nah, kemudian muncul orang yang bernama Al-Walid. Innal Walida ibn al-Mughirati ijtama'a ilaihi nafarun min Quraisy. Akhirnya ada orang namanya Al-Walid bin Mughirah. Siapa Al-Walid bin Mughirah? Salah seorang dedengkot Quraisy, musyrik Quraisy. Al-Walid itu ayah dari Khalid. Yang paling terkenal kan Khalid. Pernah dengar nama sahabat Nabi? Khalid bin Al-Walid. Nah, itu bapaknya ini. Jadi Khalid bin Al-Walid, Ibn Al-Walid itu ayahnya dedengkot Quraisy, tapi anaknya akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang Islam, bahkan punya nama Saifullah. Tahu nggak Saifullah itu? Saif itu apa? Saif itu bahasa Arab artinya pedang. Saifullah berarti pedangnya Allah. Itulah saya katakan, jangan kita menilai seseorang karena orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya non muslim kayak gini nih. Al-Walid bin Mughirah ini sampai meninggal dunia musyrik. Anaknya pembela Islam. Ya, karena orang tua dengan anak belum tentu sama. Sebaliknya kita di sini muslim nih, insyaallah kuat, berani sering datang pengajian dengan salat tepat waktu, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan nanti suatu saat berangkat haji ya. Insyaallah. Itu anaknya pasti seperti kita nggak bagusnya? Enggak. Kalau nggak dibimbing enggak. Makanya di antara jihad seorang ayah itu mendidik anaknya supaya anaknya tidak jauh dari Islam, tidak berbalik arah. Sedih nggak kita? Ternyata anak kita justru murtad misalnya. Sedih. Kalau sekarang kan digembor-gemborkan seolah-olah bebaslah orang mau beragama apa. Nggak bisa dalam Islam anak bebas mau mencari agama, nggak bisa. Anak kita, tanggung jawab kita agar dia ketemu dengan Allah, ketemu imannya dengan Allah SWT. Kullu mauludin yuwalidu alal fitrah, kata Nabi. Setiap bayi yang lahir itu maulud yuwalidu alal fitrah, sudah dilahirkan dalam keadaan terbaik, fitrah, sesuai dengan agama Islam. Fa abawahu, kedua orang tuanya layak yuhawidani, menjerumuskan mereka sehingga menjadi Yahudi seperti Yahudi. Wa yumajisani, menjerumuskan mereka menjadi orang musyrik, majusi, penyembah api. Dulu musyrik itu digambarkan penyembah api. Kalau sekarang penyembah HP. Ada nggak yang menyembah HP? Penyembah HP. Maksudnya apa? Dia lebih pentingkan HP-nya daripada yang lain. Bahaya itu, jadi berhala. Ini HP penting nggak penting untuk ngurus urusan kita, tapi dia jangan jadi berhala.
Kita tahu kapan matikan, kita tahu kapan nyalakan, ya kan? Gitu. Jadi kemudian Al-Walid bin Mughirah ini mengumpulkan orang, wa kana dha sinna fihim, dan dia itu paling senior di antara mereka. Wa qad hadara al-mausim, dia mengatakan sudah sampai sebentar lagi musim haji. Faqala lahum, dia berkata kepada orang-orang itu, ya ma'asyara Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy, innahu qad hadara al-mausim, kalian tahu bahwa sebentar lagi musim haji. Wa inna wufudal Arab, bahwa nanti utusan-utusan dari bangsa-bangsa Arab, sataqdamu alaikum fihi, akan mendatangi rumah kalian, yaitu Al-Bait, Ka'bah, Mekah, akan mendatangi kalian di bulan itu. Apa dia cerita ini? Kenapa? Kita lihat. Fa'ajmi'u fihi ra'yan wahidan, maka hendaklah kita berkumpul untuk menyatukan pandangan. Wala takhtalifu, janganlah kita ini, apa istilahnya, janganlah kita ini bertengkar. Fayukadzibu ba'dukum ba'dan, dan jangan yang satu dengan yang lain saling mengecilkan, saling menyerang. Fayaruddu qaulukum ba'duhu ba'dan, sebaliknya, dan jangan pula kita saling melemahkan, saling mengembalikan perkataan. Karena waktu itu orang musyrik ini membenci Nabi, tapi kadang-kadang mereka saling sikat juga, saling serang juga. Maka kata Al-Walid, bahaya. Musim haji mau datang, orang banyak ke kota Mekah, kita harus satu kata, harus satu wajah. Kalau tidak nanti Muhammad ini akan didengar sama orang. Dulu yang ditakutkan Quraisy itu, jadi gini, Quraisy ini dilema. Di satu sisi mereka senang kalau ada orang datang ke Mekah dalam musim haji. Kenapa? Duit. Orang datang ke Mekah itu dulu kan bawa belanja ini, belanja itu, ya. Tapi di sisi yang lain mereka takut kalau orang-orang ini datang nanti belajar agama Islam, takutnya nggak mau lagi musyrik, nggak mau lagi jahiliyah. Makanya kata Al-Walid ini, bahaya ini, kita harus satu pintu kita ini. Kalau mereka bertanya kepada Al-Walid, fa anta ya aba abdi syams faqul wa akim lana ra'yan naqulu bih. Kata dia, wahai Abu Abdus Syams, ini nama lain dari Al-Walid bin Mughirah, kau sampaikan kepada kami apa pendapatmu supaya kami bisa menerimanya. Apa jawaban Al-Walid? Qala bal antum faqulu asma. Kalian saja usulkan apa, nanti saya dengar dan saya kasih pendapat saya, ya. Jadi ternyata filenya sudah habis, ternyata cuma sampai situ aja. Nanti di berikutnya itu digambarkan bahwa mulai mereka berpikir, gimana kalau kita bilang kepada para tamu-tamu ini nanti, jamaah haji jahiliyah itu, bahwa Muhammad ini tukang sihir, supaya mereka takut. Nanti dibantah sama Al-Walid. Bagaimana kalau begitu? Bagaimana kalau kita sebut dia tukang syair, pintar ngomong? Wah, jangan, nanti orang malah kepengen dengar. Dan seterusnya sampai akhirnya mengatakan, gimana kalau kita sebut saja Rasulullah ini majnun, orang gila, supaya orang gak ada yang berani dekat-dekat dia. Kata Al-Walid, gak juga, kata dia. Kalau kalian bilang gila, orang melihat Muhammad dari jauh, gak ada tanda-tanda kegilaan. Nanti mereka tahu kalau kita bohong, akhirnya berbondong-bondong mereka jadi pengikut Muhammad. Bingung orang itu. Nah, nanti dalam kebingungan itulah diusulkan sama Al-Walid. Nah, usulnya apa? Bulan depan. Bulan ini cukup aja saya kasih penasaran. Kalau mau cepat ya harus baca sendiri. Tapi intinya sederhana. Hari ini tuh, bahwa orang itu kalau beriman dulu pasti diuji. Sekarang juga, tapi ujian zaman dulu cukup berat. Sekarang berat nggak? Mungkin berat juga untuk ukuran kita. Yang kedua, Rasulullah dulu dakwahnya sudah maksimal, dihalang-halangi, makanya Abu Thalib ikut bantu, walaupun Abu Thalib sini nggak masuk Islam. Setelah itu musim haji mau datang, orang takut Rasulullah ini dakwahnya diterima, karena kepada Quraisy sudah maksimal. Quraisy nggak mau sebagian, kecuali dua suku saja, Banu Hashim dan Al-Muttalib. Nah, kalau suku-suku datang dari tempat lain, ini bisa jadi pengikut Rasulullah SAW nantinya. Takut orang Quraisy, takut.
Maka mereka dikumpulkan sama Al-Walid bin Mughirah untuk mencari rencana, membuat rencana yang kira-kira paling cocok untuk menangkal menyebarnya Islam pada musim haji. Tapi yang terjadi kita tahu kan akhirnya, justru musim haji itulah menjadi berkah. Makanya dakwah akhirnya meluas kemana-mana. Makanya sampai ke Mekah, sampai ke Madinah akhirnya kan, sampai ke Yastrib. Muhajirin dan kaum Ansor itu justru ketemu Nabi di sini. Itulah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang musyrik punya makar, punya rencana jahat, Allah punya rencana. Wallahu khairul makirin. Sesungguhnya rencana Allah itu pasti lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 1-2 menit mungkin untuk tanya jawab, boleh nggak? Boleh, kalau ada mau nanya jawab, silakan. Jarang-jarang kita biasanya zuhurnya maju ya. Zuhurnya agak mundur, makanya jam 1 belum jam 1 udah habis. Nah sekarang zuhurnya jam berapa? 12.40 ya, 46. Nah, sholat kita jam 12 sudah selesai ya, kita sholat lah. Jadi kita punya waktu 1 jam. Biasanya saya nyampe 40 menit, berarti masih ada waktu. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Boleh? Cukup, baik. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Insya Allah bulan depan kita ketemu lagi, lanjutkan kisah ini supaya kita tahu bagaimana perkembangannya. Ya, mudah-mudahan menguatkan, harapannya menguatkan iman kita. Jangan sampai kita mudah dipengaruhi, jangan sampai kita murtad, itu nauzubillah. Ya, semoga kita semua dan keluarga kita jangan lupa. Ya. Gimana caranya? Saya kasih kesimpulan. Bagaimana caranya Ustaz supaya anak-anak dan istri kami ini semangat ngaji juga? Nah, kalau hari biasa kan nggak mungkin dibawa ke kantor kan, pada sekolah, pada apa. Cari waktu weekend, Sabtu Ahad ini sekarang di Jabodetabek ini banyak pengajian. Ajak anak istrinya. Pengajian subuh, saya setiap Sabtu Ahad itu ada kajian subuh sekarang. Jadi marak kajian itu di Jabodetabek ini. Cari yang dekat rumah Anda, bangunin anak-anak sebelum subuh, naik motor, naik mobil, parkir dekat masjid, ngaji dulu dari subuh sampai syuruk, paling 1,5 jam maksimum. Setelah selesai, ajak jalan-jalan dikit, beli gorengan apa, beli sarapan, pulang, udah cakep. Jadi keluarga setiap akhir pekan ngaji, sebulan minimum 4 kali. Cari, kalau bosan fikih, cari yang lain, cari, kan masjid banyak. Tidak harus ke satu masjid terus, kecuali Anda senang di situ, ya udah. Sekarang masjid-masjid pinter tuh bikinnya. Ada kajian fikih, pekan pertama kajian fikih, pekan kedua kajian tafsir, pekan ketiga, saya kadang-kadang kebagian pekan ketiga tuh ngajinya tarikh, ya, dan seterusnya. Banyak mereka. Jadi jangan sampai, ini pesan saya, weekend cari masjid terdekat dekat rumah yang bagus kajiannya, pembicaranya mungkin kondang kalau perlu gitu kan, nggak kondang juga nggak apa-apa. Yang penting materinya bagus. Berangkat badan sebelum subuh. Saya bangunin anak saya tuh kadang-kadang jam 3, setengah 4 paling telat, tergantung masjidnya di mana. Saya bangunkan istri, masuk mobil, atau kalau yang dekat naik motor ke sana. Ba'da subuh cari sarapan, ngobrol di jalan, ngobrol asik. Nanti jam 7-an udah nyampe rumah. Terserah mau ngapain, mau olahraga, mau jalan, mau tidur. Karena ada yang jam 7 tidur lagi kan, karena capek Ustaz. Senin sampai Jumat, Sabtu mau tidur, Ahad silahkan. Yang penting udah ngaji dulu. Jangan tidur sepanjang hari, ngaji dulu. Itu pesan saya, supaya keluarga kita semuanya berkah, supaya anak-anak, istri, kemudian semuanya kokoh, teguh ya dalam iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kalian, keluarga kalian, anak istri kalian dalam keadaan muslim. Tanggung jawab nanti di akhirat kalau gagal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.